Kalau fluid kan warming up. Yoi. Kalau bonjer ya buat olahraga jasmani lah. Jasmani. Cuman kalau buat DKI kan karena tiap hari ketemu. Yoi. Kalau kita kan punya moto biar dikit bikin penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Oman Styrok di channel Kamjapa History. Kali ini gua kedatangan bintang tamu yang gokil men, spesial banget. Ah, bohong lu, orang kecil kali. Lu lokit nih sekitar nih, ngeri gak John? Nah, emang susah banget dicari. Ya, orang ngumpetnya di lubang. Oke, kita langsung tanya-tanya aja guys. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana Ahlan kabar? wasahlan. Alhamdulillah baik. Gimana kabar ente, Bang? Alhamdulillah masih ganteng kayaknya. Wih, pasti. Sekarang kesibukan apa nih Bang nih? Jalan-jalan aja nge-grab, Man. Asik. Yang penting cari kesibukan, aktivitas lah, nggak sampai diem di rumah ya. Walaupun kondisi kayak begini kita tetap semangat buat menjalani hari. Mantap, saya setuju nih. Gurih. Alhamdulillah. Soalnya tadi makan korma hijau kan. Jadi kayak gini. Bang, nih kita aneh mau nanya-nanya nih Bang. Siap, aneh jawab nih berarti. Dulu waktu sekolah itu ngambil jurusan apa Bang? Jurusannya tergantung, Man. Tergantung apa yang digantung. Gue bisa ngambil jurusan komputer. Ini mau main lucu-lucuan apa serius nih, Man? Serius. Canda dikit, dulu serius. ya. Ya, Seriusnya di mesin, Man. Oh, di mesin Iya. ya. Oh. Nah Bang, waktu sekolah itu lulusan tahun berapa Bang lulusan? 2007. 2007. 2006 2007. Kan di sekolahan khususnya Jakarta ya. STM tuh kan banyak Bang ya. Ada Budut, ada PLO, ada DKI, ada Bonjer. Terus kenapa tuh Bang Abang milih Kampung Jawa? Ada ceritanya sih, ada kesannya. Dulu kan di rumah gua ada anak Kampung Jawa 6. Orangnya sangar. Wih, udah tinggi. Gayanya oke kan. Tiap pulang sekolah serem udah begitu bawa pedang lagi. Waduh, wih serem amat nih sekolah. Iya. Wah, kayaknya cocok nih buat gue gitu kan. Buat gue jadi inspirasi tuh. Cuman gue nyari sendiri. Cuman gua sama temen gua berangkat bareng berdua. Siapa sampai temen gue bilang, wah deh kita doang nih ya nggak yang bisa berani ngencingin Kampung Jawa, kata temen gue begitu. Iya, orang kencing kita numpang kencing doang, jangan nggak kencing nyocor ya habis itu langsung keluar, lulus alhamdulillah. Iya tuh. Tesnya kalau dibilang buta warna Man di Kampung Jawa, tapi lulus gue juga bingung. Aduh. Berarti Berarti ente orang-orang spesial Bang. ya orang-orang pilihan lah. Iya tuh. Cuman alhamdulillah sih ya buat pelajaran gua. Kenapa gua pengen masuk Kampung Jawa ya karena memang cocoknya di situ. Terus ada senior lah. Ada senior yang gua ngelihat kayak sekolah di situ oke, bagus gitu. Bagus. Kayaknya udah gitu kan orangnya juga udah orangnya serem. Setiap ini bawa senjata lah. Sampai gue dikasih, gue dari pas gue masih SMP. Nih pedang taruh aja gitu, pedang taruh di rumah lo. Nanti dikasih gitu aja tuh Bang. Ada tuh Kampung Jawa 6 2001 2002 barengannya si Togai. Oh, barengan Bang Togai. Ya, si Tem. Nah Bang, ini kan perjalanan sekolah dari kelas 1 ke kelas 3 nih Bang. Waktu kelas 1 itu ngerasain gak sih Bang yang namanya penataran? Ya pastilah. Setiap kita sekolah di STM dulu kan masih agak-agak keras pastilah. Namanya dari turun temurun ya enggak? Dari turun temurun emang udah ada ya. Paling kita bisa ngikutin aja, ngikutin namanya keras ya pastilah. Ya kalau zaman-zaman makan cabai gimana? Kelas 1 ditatar makan cabai ya. Kelas 1 ditatar makan cabai bareng-bareng dibagi-bagi. Aduh. Ya namanya kita kelas 1 pasti ngikutin, namanya kita junior. Betul. Sama senior pasti menghormati. Cuman memang namanya zaman kan berbeda. Pastilah keras bandel dari kelas 1. Tatarannya juga gokil-gokilan kan, lari-larian kayak orang gila. Teriak buka baju, teriak-teriakan. Cuman alhamdulillah lah namanya kita sekolah ada masa-masanya. Iya, betul. Pastilah orientasi kelas 1 aja udah ketangkep, baru-baru masuk aja udah ketangkep. Itu baru masuk sekolah udah ketangkep. Iya, Tanjung Duren. Waduh. Sekolah dulu. Itu kejadian gimana tuh Bang bisa ketangkep tuh? Ya namanya kita masih belum tahu jalur ya. Tahu masuk ke taman, tahu langsung ketangkep diramein. Enggak itu sebelum ketangkep itu Abang sempat bentrok atau memang
pas lagi ngebasis gitu atau gimana? Enggak, namanya masih kelas 1 kan ikut kemana aja kan, mau ikut kemana-mana ngikut. Kita ngikut basis kalau nggak salah masih basis fluid tuh. Kan masih ada yang ini kan diajak sama si Lupus kan masih ada kan. Si Lupus sih wah ikut gua kemana ke fluid. Ya udah ayo ikut, begitu pas di jalanan ya memang sudah berantem ya udah. Cabut kan namanya kita ngelihat polisi rame-rame, akhirnya kita cabut ke arah taman belakang Tanjung Duren tuh ada taman. Akhirnya kegep di situ rame-rame. Jadi abang itu buat pengalaman sih mosnya. Abang ketangkep tuh nggak sendiri ya? Bareng anak-anak ya? Itu bareng-bareng sama anak sahabat kan gua WR dulu masih zaman-zaman inian lah, masih zaman-zaman Badung. Iya. Kalau dulu kan masih patas, kita masih gebug-gebugan sama kenek-kenek kayak masih gebug-gebugan. Kalau sekarang mah ada bis sekolah. Kalau misalnya sekarang ada, dari zaman dulu kita ada bis sekolah, bisa jadi presiden ya. Iya. Walaupun Republik Mimpi juga presiden dia enggak apa-apa. Betul, Bang. Nah iyalah. Itu ya kan sekarang zaman sudah oke ya, Man. Di sekolah betul, sudah Bang. Ada. Ya luar biasa lah bisa belajar. Nah, itu kan kelas 1 tuh baru banget penataran tuh, Bang. Nah, udah pakai seragam putih abu-abu nih Bang nih. Itu ada pengalaman apa nih Bang waktu di kelas 1 nih? Boleh nih kita bagi-bagi sedikit aja gitu buat sharing ilmu lah. Ya suka duka mah pasti ada lah, namanya pendidikan, cerita-cerita anak sekolah lah, zaman sekolah. Paling luar biasa lah, ada kenangannya enggak? Kenangan, pesan-kesan, segala sesuatu yang kita jalani selama sekolah lah. Ya kalau dibilang luar biasa lah, seruput kopi bareng-bareng kayak nyagar bareng-bareng. Ya paling berkesan ya digebugin orang. Ya kalau nggak digebugin kan nggak seru. Betul Bang. Itu kelas 1. Namanya kelas 1 kan kita masih zaman nekat bareng. Paling kan kita berangkat bertiga, berempat. Yang penting dari Cengkareng jalan bareng. Cuman memang ya gue kan memang Badung dikenalnya. Pokoknya mau kayak apa juga ya lewat aja. Alumninya alumni gede-gede semua. Dulu kan kelas 1 kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan ngedukung doang. Kita kelas 1 jalan aja mau 3 orang 4 orang. Emang kalau buat gua kan orangnya penasaran. Iya. Sekali digebugin besoknya gua tambahin loh gitu. Udah iya dong. Iya gak? Kalau kita digebugin besok gua penasaran itu. Cuman bersyukurnya ya nggak apa-apa kan, digebugin mah ya wajar lah, muka sampai bonyok-bonyok sampai ditelanjangin sama security. Tapi buat pelajaran. Kalau nggak begitu nggak seru, nggak ada kenangannya. Betul. Jadi ada cerita. Ada ceritanya. Cuman kan kalau gua memang orangnya kan penasaran. Besok kalau gua kan sama anak-anak teman-teman kayak Bebek, kayak si almarhum Caung kan masih ada tuh. Caung kayak Bebek, kayak si Ade Usup, kayak Dodo kan bareng-bareng semuanya. Kiting. Habis digebugin bukannya gua pulang malah nongkrong. Habis itu ditanyain, ya elah jauh dari perut. Sama anak-anak jauh dari perut itu mah suwe udah kita minum aja bareng-bareng. Namanya masih masa Badung. Iya, betul Bang. Minum bareng. Wah, penasaran nih gua besoknya lagi. Ya udah ayo besok lagi dipesing. Begitu dipesing tungguin. Iya namanya flyover masih baru brother. Jadi kan kayaknya lagi penyakit lewat atas. Waduh suwe lewat atas ya kita kejar lah. Nggak ketemu. Buat pelajaran kesan banget ya itu. Kalau nggak dihubungin kan nggak seru. Betul. Nah itu kan kelas 1 tuh Bang tuh ya. Terus lanjut kopi dulu Bang. Oke diminum Bang. Enak banget loh kopi. Apalagi belakangnya pohon. Bisa tiduran gua. Kayak di filmin dia. Itu dia siap. Nah Bang, lanjut nih. Siap. Di kelas 2 tuh Bang, ada pengalaman yang menarik gak nih Bang, yang sekiranya buat Abang nih berkesan gitu di kelas 2. Kelas 2 zaman-zamannya magang. Zaman-zamannya masih bareng lah. Yang paling berkesan ya Dodo. Kenapa? Ya Dodo mau ngebarengin, harusnya dia kelas 3, kenapa dia ngebarengin gua jadi kelas 2? Berarti kan dia sayang sama gua. Bener. Jadinya dia bilang, wah jadi bareng kita kan. Dia naik kelas. Ya akhirnya lu ngedoain gua, akhirnya bareng duduk sama gua. Kata Dodo begitu. Padahal ya memang udah jodohnya jadi kelas 2 bareng. Kan kesan banget. Udah begitu giliran ujian, waduh. Ya namanya bandel ya. Ngegele. Wajar lah dulu mah masa-masa ini ya. Iya tuh Bang ya. Masa-masa Badung lah ya. Nah saat nih Bang, saat bentrok tuh Bang tuh, ada pengalaman yang menurut ente nih Bang yang susah banget ente lupain tuh saat bentrok tuh Bang tuh sampai musuh gitu tuh bentrok. Kalau susah dilupain apa ya kenangannya, soalnya banyak banget. Kalau gua orangnya kan solider lah. Solider, kalau misalnya ada teman kena, besokannya kalau bisa gua jabanin. Balikin lah. Aku balikin paling berkesan mah ya itu ya masih ada Mursal, masih ada anak-anak yang di Pademangan.
Pas hari Jumat gue masih ingat banget, hari Jumat nongkrong dulu di kota. Waktu itu kan kena si Benny tuh, kena kecolong. Yang pas mendeng di Pademangan. Ya udah Ben, dia masih di rumah sakit. Ya udah Ben, gue balas. Gue balas, ada Mursal, ini siapa masih kelas 1 lah. Akhirnya gue aja ya, memang udah kayak inian kan, nekat Badung. Asal aja ya, kalau dibilang tangan berdosa banyak dosa kali. Main asal sabet. Itu musuhnya berapa banyak tuh Bang tuh musuhnya? Ya kalau musuh mah ya banyak lah. Itu mah satu patas, cuman ya memang nggak kelihatan. Kitanya posisi memang sudah di depan dia, padahal di jalur dia kan, DKI Pademangan di jalur dia. Cuman memang kita udah langsung dia di depan, mending rame ya kita antem aja langsung. Kita antem, nggak kena dia cabut, kita masuk ke dalam patasnya. Ya udah tinggal ya, namanya dosa, kalau dibilang dosa ya. Apalagi kita ngantem orang. Ya sampai inian lah kalau dibilang, sampai kena sini-sininya. Habis itu kan ada Mursal si adiknya siapa tuh? Otong. Abangnya Otong. Yang sempat habis itu kan ya inilah. Iya. Nah, itu kan sempat gua hantem bareng. Gua sempat ngeliat Otong, wah ini Otong nih anaknya panas nih. Panas, tapi gue bawa ini kan, gue bawa balik. Cuman gue bawa balik memang posisinya Mursal, ayo kita nongkrong. Kalau buat gue ya enggak lah, kalau udah selesai kan buat ngebalas ngapain gue balik. Zaman masih kita nyari apa jati diri. Iya, that's right Bada. Ya kebetulan gue lama di Inggris lah. walaupun cuman di PC 3 bulan, itu pun bayaran nunggak, tapi alhamdulillah bisa lulus dengan nilai cum laude. Kalau anak ya, kalau anak S1 gitu kan cum laude. Iya tuh Bang. Ana juga kan sekolah di jalanan lah. Iya, betul. Nah, dengar nih Bang nih ya, maksudnya dengar nih dari sekelebatan. Bener gak sih Bang tuh apa sih nama ente nih Bang di jalur tuh, buset. Apaan tuh? Bergetar Bang. Oh buset, kayak HP dong. Dari Harmoni sampai Tangerang nama ente tuh bergetar tuh Bang tuh. Itu mah biasanya namanya orang dari mulut ke mulut. Kadang kan gini, orang nggak tahu muka, tahu nama. Kan itu. Orang nggak tahu muka, tahu nama, jadi penasaran dari mulut ke mulut kayak gimana kan kita nggak tahu. Ya kalau kita kan jalanin ya namanya solidaritas sekolah. Kita kan nggak pengen gue pengen jadi apa. Jati diri doang. Jati diri masa muda, jati diri kebersamaan. Habis itu ya kita jalanin, ternyata kita bisa sampai lulus lah. Alhamdulillah ya. Ya kalau kata dibilang Bu Hayati masih ada, nih anak nih sebenarnya nih biangnya nih kan. Biang apa? Bukan saya anak baik-baik, sekolah mah pintar, bawa buku 1 doang juga lulus. Iya. Bener Bang, bener. Lah kan pintar berarti. Pintar bolosnya. Ya kalau kita masuk, wah ini pelajaran pertama siapa ya, berarti kita nggak masuk dulu. Wah telat jam 8 ya, berarti kita kelas kedua baru kita masuk. Ya namanya anak rajin kan. Ya rajin pangkal bodoh. Bodoh-bodohin guru. Jangan ditiru. Enggak, jangan ditiru, cuman bercanda lah. Kalau sekarang kan sudah beda. Sekarang kan sekolah juga sudah agak lebih baik kan. Beda kalau zaman kayak gua masih ya 2007 kita juga lah. masih Kita ngerasain lah sama-sama. Kalau 2007 kan kalau dibilang sekolah negeri tapi masih belum ini kan. Karena orangnya masih rada-rada bangor. Udah begitu kan masih ada 6 terakhir tuh, jadinya puyeng. Gurunya juga. Cuman syukurnya alhamdulillah bisa lulus. Kan sempat gue juga sempat kalau dibilang dan lah. Kita pada saat sekolah kelas 3 mau diberhentiin di sekolah. Sayang kan? Apalagi pendidikan penting. Itu kan penting pendidikan. Gua kelas 3 udah mau dikeluarin, sampai kayak ngerti nggak lu, kayak ngocok arisan dari kelas 1 sampai kelas 3 ditanya, lu pernah ngelihat dia nggak ini malak begitu tuh. Iya kan, cerita ininya sampai gue mau dikeluarin. Masih zaman si Kampleng, kayak si Dodo. Cuman bersyukur alhamdulillahnya kan nggak sampai. Kalau Hayati kan ya gue kalau dulu buset kelas 3 kalau nggak lulus sekolah kayak apa nih, galak Bu Hayati Bang. Iya itu, tapi kan bersyukurnya ada pelajaran di sekolah bisa berpendidikan, punya adab. Kalau dulu ya kalau kita ulang lagi, flashback lagi, kalau di sekolah udah ada mah enak banget kali. Iya kan, itu dia. Sekarang aja baru diadain. Coba kali dari zaman dulu, mungkin gua udah jadi presiden. Presiden dodol ya udah apa-apa. Gua ajak dong jadi wakilnya. Itu alhamdulillah nanti ada menteri-menterinya ya. Iya. Nah tuh Bang tuh, terus juga ini nih Bang, satu lagi nih. Bener kasih Bang. Kita ngopi dulu nih. Bang, satu lagi nih ya. Siap. Nambah lagi 1 juga enggak apa-apa. Katanya
waktu ente sekolah tuh ente larinya kenceng banget bang. Iya olahraga mulu lah katanya mah kan bisa aja. Iya. Yang nyatanya mah kita lari mulu kan lu juga ngeliat. Kalau kita nggak kuat lari, iya. kita dikejar orang. Iya betul. Kalau kita nggak ngejar ya dikejar. Ah. Ya namanya masa-masa jalanan lah. Kalau kita nggak ngantem ya diantem. Ya karena memang udah jalan kita begitu. Kalau nggak kita bakal ketindes di jalanan. Itu kan masa-masa inian lah, masa-masa kita remaja. Kalau kita diam nggak berontak ya kita ketindes. Namanya sekolah kita berangkat dari kelas 1 sendiri mandiri, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Aneh ngerasa. Akhirnya bareng-bareng sampai loncat-loncat, tampleng begitu loncat ke dalam ternyata lobang got gede dia begini-begini kan. Aduh. Bucek. Ya, kalau dibilang kenangannya sampai Aduh luar biasa, ya. luar biasa lah. Asli. Luar biasa bisa sekolah gua. Iya. Coba kalau di zaman dulu ayo sekolah. Kan kita ada. Aduh. Pengalaman nama abang ini gila men, gokil men. Wis, gokil asli lo. Kalau ngerasain men, Nambah lagi kali ya. Jangan. Bercanda. Udahlah, ini maksudnya. Buat inilah, buat pelajaran lah. Bahwa gitu. mencari jati diri itu penting. Mungkin kita boleh nakal, tapi sewajarnya. Karena sekarang kan pendidikan itu kan memang penting. Tinggal bagaimana kita bisa membangun. Apalagi sekarang disediain di sekolah. Iya. Transjakarta. Udah enak gue lah, begini salah Transjakarta. Bercanda ya. Iya. Kalau dulu kan memang nggak ada, semuanya serba nggak ada. Apa sih? Kita pendidikan aja sulit kok. Sekarang kan nggak ribet lah. Yang penting kita punya kemauan sesuai bidangnya kan nggak ribet. Pendidikan itu memang penting kan. Betul bang. Apalagi kita punya adab. Wah, that's right. Bos. Ya, kembali lagi ke pasal 1. Iya. Lama di Inggris ya nggak sia-sia. Bercanda men. Oke bang. Nah itu juga nih, bang. Bener gak sih bang nih? Banyak yang bilang nih, wah tuh si Jawa mah tuh Apa tekbal? iya tekbal tuh bang tuh. Ya kagak lah wawahu alam kalau kayak begitu. Kita kalau namanya kita dibacok pasti kena kebacok. Cuman kan kalau kita tergantung dari kita optimisnya namanya di jalan. Iya. Ya kita kan bisa tahu situasi. Ya masa iya kalau misalnya kita dicelur kita diem gitu kan enggak kan? Iya betul. Pasrah gini aja kan Iya, enggak kan? Enggak lah. Ya enggak lah. Kalau kita dibacok ya pasti kita nangkis ya wajar lah. Ya tinggal gimana nangkisnya, kalau kita nangkis kayak gimana ya namanya di jalanan kita ngerti lah. Ya kalau kita dibacok ya nahan ya mungkin kita enggak mau ngebacok. Kalau enggak ngeberi enggak dibagi ya kalau nggak ngebagi ya dibagi. Tinggal bagaimana kita ngelihat situasi kan itu. Cuman bukan don't try this at home ya atau di jalanan, jangan cuman buat cerita doang. Iya. Nah itu tapi benar gak tuh bang, ente dulu pakai wapak apa enggak? Enggak ya. Cuman pernah gua coba, setiap gituan mah wajar lah. Gua pernah coba, cuman karena memang kita kan cocok-cocokan kayak misalnya bang gini-gini, nggak cocok karena memang itu mah cuman skill individu sendiri masing-masing. Sugesti personal. Mungkin bang ya, sugesti ya. Sugesti kan bawanya alam bawah sadar kan. Iya. Kalau kita kan percaya nggak percaya kan biasa mitos atau fakta nih kan gitu. Kalau percaya nggak percaya kan masih setengah-setengah tuh. Ada mitos bisa jadi fakta tergantung alam bawah sadar. Waduh, gua lama di psikologis. Walaupun jalanan. Jadi alhamdulillah lah. Jadi buat pendidikan itu buat gue ya penting. Apalagi sekarang gue kerja di jalanan doang kan. 2007 lulusan sampai sekarang berapa tahun tuh udah 13 tahun. 13 tahun lah. Bang ya. 2007 ini hitungan mana nih, Man? 2020, Bang. Iya bener juga sih. Gue lupa loh. Gua kalau matematika jangan ditanya, Bang. Jago deh. Jangan ditanya. Jago hitung-hitungan 1000 tambah 1000 juga pasti ngerti. Weh, kita mah merem jadi. Ya, alhamdulillah. Ngopi dulu, Man, seruput. Ngopi. Itu kan kelas 2 tuh, Bang ya. Siap. Nih, di kelas 3 nih, Bang nih. Artinya Abang udah memasuki fase hampir akhir sekolah tuh, mau finish di tingkat pendidikan kejuruan. Suara-suara terdengar dari kalangan pelajar waktu dulu tuh Abang tuh terkenal sadis. Kagak. Benar gak sih Bang sadis? Kalau di jalanan itu kan gini, bukan karena terkenal sadis, cuman karena kalau di jalanan gini kita kadang-kadang bisa hilaf itu doang. Kita kalau sudah gelap mata dalam artian nih, kita kan kalau di jalanan tuh prinsipnya cuma satu sih, kalau gua nggak kena ya lu yang kena. Kalau kita sudah main pedang kan beda. Iya. Kita udah hantem, cepret, enggak, kita pasti lupa. Lu gua anggap musuh misal gitu, cepret, ya kan gelap mata. Habis itu udah selesai. Itu kan tergantung dari kita bawa diri kan, panas diri. Akhirnya ya buat gue ya kayak dibilang sadis sih enggak, cuman bisa kelewatan. Kalau dibilang sadis sih enggak,
Masa kayak gua ngebanyol begini sadis ya beda lah. Kalau orang sadis tuh diem tahu-tahu pedofil. Ya, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Itu sadis. Diem sadis, diem berak. Diem pedofil itu enggak boleh ditiru ya. Kita berpendidikan enggak boleh. Pendidikan itu penting. Iya, gua bukan sales pendidikan. Gua jadi menteri pendidikan kan enggak enak. Cocok Bang, cocok. Bercanda dikit ya. Iya, terlalu tegang. Bener lah gitu. Ngopi dulu ya. Oh iya Bang. Iya dong, loh pendidikan itu kan kita lebih baik kita bercanda ya. Kalau gue dibilang sadis masa kayak begini sadis sih? Oke. Kalau yakin ya, nggak yakin lah orang. Iya. Nah, orang ngebanyol konyol begini kok sadis. Malah kita kata yang lebih sadis itu diam-diam tahu-tahu pedofil. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Betul. Iya kan? Kita punya adab loh, lebih baik apa? Kita punya etika ngobrol nongkrong ketawa bercanda tanpa perlu tegang-tegangan. Betul Bang. Takutnya kalau sadis beda. Diam ngejelimet tahu main bacok orang. Nah baru itu sadis. Tanpa sebab akibat lah. Gue gaya ya gue sebab akibat. Kopi dulu brother. Ini ketemu Oman aja dapat inspirasi nih dari pendidikan ya enggak? Ini guru pendidikan loh. Bang, wait. Siap. Lulusan ente kan aneh sempet ngikut juga tuh ya. Itu gimana tuh Bang aneh? Buset. Bukan apa-apa Bang ya. Aneh kalau jalan sama ente nih buset kayaknya ngerasa, wih aman dah. Jalan nih. naik motor nih. Jalan lah Bang. Tapi nggak naik batas kan? Kalau naik patas naik mobil bukan jalan. Gimana? Kalau sama ente tuh aneh, udah lah, walas saya gitu kan ya. Jadi ente tuh kayak apa ya? Aura ente tuh Bang kalau buat adik-adik yang tuh ngerasa anjir, bikin pede Bang. Terjaga. Iya, terjaga tuh Bang ya. Bener Bang, jadi dari anak-anak nih yang anak-anak 204 lah Bang gitu ya. Kalau udah ente tuh merasanya udah aman aja, udah tenang, merasa terjaga lah gitu Bang tuh. Sebenarnya apa sih Bang yang bikin orang tuh bisa merasa kayak gitu tuh Bang dari pribadi ente tuh Bang tuh? Iya kalau kita mah nggak nganggap, kita mandangnya gini. Kan ada adik-adian, ada abang-abangan. Kita nganggapnya mandangnya sama. Jadi kita nggak ngeliat, lu adik-adian, lu abang-abangan. Jadi kita sama-sama menghormati. Jadi nggak maksudnya nggak ngegepin, tapi menghormati satu sama lain. Jadi kita ngerangkul bareng-bareng. Jadi kayak kalau gua kan sama Dodo sama siapa ya kayak main nongkrong ke tempat lu, main ke nongkrong ke anak-anak. Maksudnya kayak silaturahmi lah. Iya silaturahmi jangan silanya doang ya. Canda. buat lulusan kan karena memang udah buat inilah pelajaran ya. Kan ketemu STM ya kan ya. Ketemunya Bonjer Fluid. Iya itu. Ya ketemu dinian lah di Grand Garden. Kalau gua kan semangat duluan. Semangat 45 yang lain masih di belakang gua duluan. Sekop aja doang. Saya katanya disiram air kopi gua. Aduh. Emang dasar pengamen Bonjer kadang-kadang ya. Cuman buat pelajaran. Orang mah kalau ngajak ngopi bareng gitu. Kenapa gua disiramnya pakai air kopi, dia lagi nongkrong disiram gua kopi. Buset baret gua kena gelas. Tapi kalau itu kan jadi abis masukin ke dalam baru gua keluar terus ngobrol ke anak-anak, balik ternyata anak-anak rame, dia rame ngebalikin bareng, baru kan pecah di dalam kan, baru ya kalau dibilang don't try this at home lah, bisa sampai ngini orang, Kiting juga sampai barengin kan. Anak kalau nggak salah anak alumninya, anak Bonjer kan yang pengamennya sampai kena ampun. lepasnya pas baru ya, gitu kan. Udah, yang penting udah ada yang kena gitu, cabut. Sampai ngeludah jalan ke Dan Mogot, ya aman-aman aja sih, nggak ada ini, jadi lewat. Ya itu juga kesan cuman buat pas lulusan doang, namanya kita ngelepas namanya putih abu-abu gimana sih lagi seneng-senengnya. Kita lulus kok coret-coret dong ya. Yang penting jangan coret punya orang, kita diomelin ya. Soalnya kalau lagi masih sekolah kan bukan ini sih kayak pantangan kan, wah lu jangan ini cewek lu ntar apa. Tapi memang pernah ngalamin ya. Gimana ya kalau dibilang ya kena apesnya kena teman sendiri. Enggak tuh awal mula cerita gimana tuh Bang tuh? Ya, ceritanya namanya anak BDN kan cakep-cakep ya. Begitu mendeng gua ngeliat turun duluan berdua ya enggak. Say hello dong sama cewek. Ngobrol depannya berantem. Gua ketinggalan, gua buru-buru kan. Buru-buru main tendang-tendangan, ternyata bluitnya udah jebol. Begitu jebol taunya batunya dari anak-anak kena kepala. Udah begini. Ya tetap aja keluar kecap. Ya kalau nggak keluar kecap sausnya nggak mungkin ya. Apes tuh ya gara-gara cewek. Apes lah. Ya bukan gara-gara ceweknya, cuman kan memang
ya memang buat pelajaran lah ya. Ya namanya lagi Badung, lagi lari-larian, masa kenal cewek. Iya. Kenal cewek nanti apes jadinya kan begitu. Kalau udah lulus baru, ya orang sekolah. Emang sekolah banyak ceweknya man. Enggak ada man. Kelas STM mah cowok semua. Iya nih bang. Batangan semua. Kelas 1 aneh 5, kelas 2 ente 5 ya. Iya. Kelas 3 5. Asik. Pokoknya yang cewek-cewek pokoknya digempet terus kalau sama Dodo. Kalau sama gua ngikutin aja, gua ngikutin si Dodo. Kalau Dodo kan kalau sama cewek diseredengin terus. Kalau sama gua ikutin aja, ngikut bareng. Tapi buat pelajaran luar biasa man sekolah tuh, putih abu-abu. Mungkin kalau misalnya gua sekolah zamannya putih merah kayak SD mungkin lucu kali ya. Orang-orang STM putih abu-abu ini pakai SD. Jadi begitu giliran digebugin, lo anak saya SD. Tuh bang, ini juga nih bang nih. Apa sih pernah punya utang gak nih sama Om Alek nih? Sama anaknya kali. Sama siapa anaknya? Rina, Kak Rina. Kalau sama Bang Alek kan orangnya santai. Iya. Kalau dibilang punya utang sih kagak. Cuman memang kita biasa nongkrong di Alek kan tempat. Ya kalau Badungnya mah kita tempat tukang naruh BR lah. Lek taruh dulu Lek, gue mau masuk kan gitu. Kalau Alek kan orangnya enak aja. Udah taruh orang inilah, orang baik lah, santai, yang penting jualan ya. Kalau kita kan di situ ya jeleknya kita kan pokoknya apa aja kita di situ datang semua, mau yang Badung-Badung, mau yang maksudnya yang ya orang kita mah waktunya praktek ujian sekolah aja, bukan ini main bola, main judi. Ada tuh. Buat inian sih, buat pelajaran gua sekolah kenapa gua begitu, itulah yang gua pikirin man. Gua kenapa sekolah kayak begitu ya? Ya kalau dibilang nyesel sih enggak, cuman ya memang sudah jalannya kayak begini. Pernah Badung, pernah nakal, tapi nggak pernah melupakan pendidikan, bahwa pendidikan itu penting. Betul bang. Jika kita tiada pendidikan, untuk apa kita sekolah? Ya that's right, brother. Ternyata kamu lama di Amerika luar biasa menyerapi. Dulu gua pernah belajar bang bareng Obama. Oh, Barack Obama. Itu bukan waktu dinian tuh sekolah bareng. Cuman alhamdulillah lah sekolah di situ buat gue sebuah pelajaran, bener-bener belajar etika adab, kita merangkul bareng-bareng. Soalnya kan gue ngerasain pahitnya dari kelas 1 bareng-barengnya paling 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang bisa sampai bareng ngerangkul teman-teman kelas 1. Dari Cengkareng tuh bang ya dulu ya. Dari Cengkareng. Gokil emang. Terus ngerangkul kelas 1 bareng, kelas 2 baru naik ke kelas 3. Kalau kita kan orangnya nggak bisa kelas 3, kita pun kan nggak bisa ngelepas gitu aja kan. Tanggung jawab bang. Tanggung jawab lah. Kita nggak mau sampai satu sama lain kenapa-napa. Udah gitu kan ya kayak pasang badan aja sih. Aduh, nggak tahu. Memang Badungnya lah. Kalau dibilang dikenal, kalau memang orang bilang dikenal sadisnya di apaan sih? Orang banyol konyol begini ya. Udah begitu ketawa mulu. Bang, kan yang namanya di STM nih bang ya, banyak basis tuh bang ya. Banyak, ada anak kota, anak Blok M, Nabang, Juratus, Pelbak, ya gak? Pernah ngalong bang? Pernah. Woi, kemana tuh bang? Pengalaman ngalong ente bang yang paling berkesan tuh di mana bang? Kalau ngalong? Depok man. Wih. Kalau di Depok enak man, soalnya naik kereta kan. Iya. Kalau udah begitu kayak monyet kereta. Kalau dulu kan zaman kereta kan masih boleh naik ke atas ya. Iya. Ya buatin pengalaman sih. Ya namanya dulu kan di jalanan kan kita apa aja bisa kita lakuin, nggak di Depok, nggak di mana. Ya dulu kalau dibilang nakal ya gue tukang cagar. Jujur asli gue tukang cagar. Dulu paling berkesan tuh di Depok. Gue ya kalau dibilang bukan ngajarin sih, di Depok tuh bukan ngajarin, cuman kayak namanya orang jalanan. Gua Dodo, gua masih ingat anak 700 tuh Utuy, almarhum, bukan almarhum, si Ebi, anak-anak lah gitu kan. Apit. Nah, punya cerita pengalamannya sih buat gua ya kayak, jadi gua kayak kita mau nyari duit nih, kita ngebegal. Begitu ngebegal gua ikutin masuk Gramedia, masuk ke mall gua ikutin, Gramedia gua ikutin, begitu naik mobil gua cagar bareng. Yang paling berkesan tuh gue nyagar pakai pulpen dong. Ini bukan buat contoh pendidikan ya, cuman cerita doang. Gue cagar pakai pulpen. Habis itu kan gue pergi, nggak mau lagi lah gue nyagar gitu kan, nggak mau lah gue nyagar. Dulunya masih kayak anak kecil gitu dulu, masih Badung lah. Akhirnya gue nggak nyagar lagi. Ternyata teman-teman tuh keranjingan di situ dan sempat sampai ada yang masuk ke dalam penjara lah karena memang
karena Badung lah. Iya, Mungkin kata dia, "Loh, enak banget" gitu Itu kan. mungkin saat Ya, itu karena ya, enak saat banget itu. lah. Akhirnya kan teman-teman gue sampai pada putus sekolah, Gara-gara berhenti sekolah, nyagar tuh, Bang, gara-gara nyagar sampai masuk penjara. Ya buat gue sih sebuah pengalaman. Ya kalau dibilang gue bukan ngajarin sih dulu. Pengalaman yang nggak tapi boleh. pengalaman yang nggak boleh dilupain, tapi nggak boleh juga buat dicontohin. Iya. Karena kan contohnya itu ya kalau dibilang, ya buat apa sih? Kalau gua dulu kan di jalanan buat pelajaran aja. Iya. Kita nyagar begini dapat cuman buat inian doang, buat senang-senang doang bareng lah gitu. Iya. Paling buat minum, masih nakal-nakal lah, paling buat minum, paling buat nongkrong bareng-bareng. Ya kayak nggak ngerasain aja lu man. Paling kita dapat minum mabuk bareng ya. Itu dulu Bang, dulu. Ya dulu, kalau sekarang udah rapi ya. Alhamdulillah Bang. Udah ganteng lah ya. Nah Bang, di zamanan ente nih Bang ya, itu ada maksudnya ada apa ya, dari dua pelajar tuh yang sempet meninggal tuh Bang. Artinya di zamanan ente kehilangan 2 teman nih Bang nih. Nah perasaan ente gimana tuh Bang, kehilangan 2 teman itu tuh Bang? Masih kelas 1 itu. Oh Ya kalau dibilang kehilangan sebuah teman kan, kalau kita kan masih solidaritas kan. iya. Ya kalau dibilang kehilangan mah ya menyesal banget, bersalah lah. Ya Oh. kalau buat gue sih sebuah kesedihan lah, kita bisa sampai kelas 1 kita ada yang meninggal. Kita jadikan peringatan tabur bunga kan tiap tahun, kita ziarah lah, silaturahmi. Cuman kan kadang-kadang sedikit agak riskannya ya, kita pasti ya namanya di jalan pasti bentrok. Iya tuh. Padahal sebenarnya niat dan tujuan kita tuh baik, cuma Ya niatnya mah baik. Gitu. Cuman ya korban lah, jadi korban. Kalau dibilang cerita sedih banyak banget lah kalau buat gue pelajaran ya. Kalau Apa tuh, dibilang Bang? tangan berlumuran darah mah ya berlumuran darah. Ya gue kalau dibilang dulu sekolah sudah lulus bisa menanjak gitu kan. Kalau gue kan orangnya naungin sampai kapan, sampai di mana aja gue ngikut teman-teman gitu. Setiap apapun yang kita lakukan, kita pasti ngelihat dulu karena apa dan keadaannya bagaimana. Itu ada perasaan rasa bersalah. Ya kalau dibilang rasa bersalah ada lah. Apalagi sebuah penyesalan dosa, pastilah. Sebuah dosa kalau buat gua kan berlumuran darah, tangan berlumuran darah namanya kita di jalanan itu kan pasti membuat dosa. Cuman kan gimana buat gua sih buat belajar aja gitu kan. Setiap orang pasti pernah masuk ke tempat lembah yang hitam. Tapi di tempat yang lembah hitam itu pasti ada titik terang, sebuah cahaya, belajar dari kesalahan. Itu yang buat gue sebuah pengalaman lah. Gue bisa dari Kalimantan, gue balik lagi, banyak merantau, banyak aktivitas, banyak kesibukan, dan bisa melupakan perjalanan lah. Iya. Sering berjalannya waktu tuh. Yes, that's right, brother. Alright. Yes, alright. Kopi dulu. Yes, oke. Berarti nggak percuma di Amerika nih omong nih. Iyalah, Bang. Siap. Waktu ente sekolah nih, musuh terberat. Gue gay ini dulu ya. Masih perawat. Nggak boleh begini. Ntar pecah. Musuh terberat waktu zaman ente sekolah tuh, Bang. Sekolahan mana tuh? Sekolahan paling berat ya karena depan-depan. 1 DKI. Karena kan dekat. Kalau Budut kan agak jauh. Ya kalau Pluit kan ketemu tiap hari, cuman kan kayak buat langganan lari ya. Mainan doang ya. Mainan lah. Mainan. Pemanasan dulu. Warming up. Ya, kalau Pluit kan warming up. Kalau Bonjer ya buat olahraga jasmani lah. Jasmani. Cuman kalau buat DKI kan karena tiap hari ketemu. Udah gitu kan kalau pengalaman yang paling ini ya kalau DKI kan udah gitu kan gua kelas 1 alumninya banyak. Iya. Sama waktu ini masuk. Kalau kita kan punya moto biar dikit bikin penyakit. Ya kalau kita nggak bisa dimasukin, yang penting kita nahan di batas. Yang penting jangan sampai ada yang kena. Gitu. Itu. Karena memang kan dulu kan masih Badung lah. Iya. Ya kalau dibilang dibantalin DKI alumninya gede-gede ya itu buat pengalaman pelajaran gua lah. Asli bener. Di Pesing. Kalau gua kan orangnya penasaran. Ya kalau dibilang orang, ya kalau gua ingin nama mah ya banyak lah. Banyak ya. Entah siapa lupa gue namanya, Cepot, Gendol, entah siapa lah gitu kan. Ya buat saudara-saudara lah gitu. Dulu masih di DKI kan. Cuman memang buat pelajaran gue nih gini. Kalau gue kan di ini ini anak susah banget dikenain kan. Susah banget dikenain, sekalinya dikenain lah. Buset, hidup lagi kan begitu seolah-olah. Padahal gue digebukin kalau dibilang mah ya kayak penasaran. Kalau gue kan digebukin dari kelas 1 sampai jadi gebukin rame-rame alumni gimana? Alumninya tua-tua semua. Waktu kejadian di Pesing inget kan? Itu dia. Ente kenapa itu sampai bisa mojok di pabrik? Sampai hancur-hancuran. Gokil ya. Padahal di situ Bang bener Bang. Itu anak-anak nih, si Jawa, waduh gila di Jawa kenapa nih? Ente balik-balik
tiba-tiba nyampe di Beden, buset. Itu cuman ya begitu doang. Padahal anak-anak Bang mikirnya waktu itu, waduh, itu bisa lolos kepungan gitu gimana tuh Bang tuh? Ya feeling sih man. Feeling ya? Feeling lah. Kita kan kalau di jalanan di lapangan itu kita pakai feeling. Namanya kita nih kalau ya kembali lagi. Iya. Kalau kita nggak ngeberi kita diberi. Tapi kan kita bisa ngelihat situasi. Kayak kita lagi ya mama sih. Cuman buat pelajaran aja. Ya kalau kita lagi berantem, kita lagi sendiri tiba-tiba begini kan. Ternyata rapat kita dikerubutin. Kita pakai feeling. Kalau nggak pakai feeling ya hancur. Iya. Ya kita, temen gue di belakang semua hilang semua. Akhirnya gue cabut. Begitu gue cabut, ya kena kan gue di situ. Sampai ya kalau dibilang ya masih ada kali si Joe itu semua lah gua sampai dibatain. Iya itu cepret ya muka gua bonyok ya orang pakai batako. Kelas 1 pakai batako diketok di pala ya kak, duar ya kita mah diem aja namanya sendiri ya. Gua nyampe nabrak guru BDN. Cuman syukurnya guru BDN itu ngingetin gua, itu yang gua bersyukur. Kamu tuh maksudnya pendidikanmu masih panjang, ngapain kamu terlalu sampai kayak begini? Nggak tahu bu, saya sampai diteriakin waktu kan gue diteriakin maling ya gimana orang lagi rame berantem. Gue sampai ngomong sama sekurnya itu musuh saya sekolah pak. Gue sampai ditelanjangin, gue pakai sempak, untung pakai sempak. Kalau sekarang nggak pakai sempak gue loh. Untung pakai sempak, coba kalau telanjangin nggak pakai sempak gimana coba? Aduh malu dong. Bulu kribo kelihatan banyak gitu kan. Udah begitu melambai-lambai. Jadi nih buat lu orang, anggapan yang lu bilang bahwa Jawa Endar sadis, hoak men. Enggak lah. Hoak, orang lucu begini bang. Orang konyol begini kok tukang lelong dibilang sadis. Oke, Bang. Terakhir nih Bang nih. Siap. Kesan pesan buat adik-adik kita nih, adik-adik pelajar, khususnya anak kampung Jawa dan umumnya untuk masyarakat luas. Kesan pesan Abang nih buat mereka nih. Kesan gua sih selama pendidikan untuk sekarang ini ya belajarlah agar lebih baik. Kejarlah cita-citamu setinggi mungkin seperti apapun agar kau lebih baik daripada yang terdahulu gitu kan. Pengalaman terdahulu itu hanya dijadikan pelajaran tonggak agar kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Ya kalau dibilang anggaplah sebuah pelajaran kayak gua nih kan, gua orang Badung lah. Anggaplah sebuah pelajaran. Jangan sampai nggak dijadiin contoh bahwa besoknya gue pendidikan harus lebih baik. Karena sekarang semua kan sudah ada naungan, ada wadahnya di pendidikan yang lebih baik, di sekolah yang lebih baik. Kalau dulu zaman kan berbeda. Iya, sudah beda zaman. Kalau sekarang kan kita harus kejar raih cita-cita. Betul, apapun Bang. yang kamu ingin lakukan, apapun yang ingin kamu ciptakan, selama kamu bisa punya ide dan lebih baik, kenapa tidak? Betul. Tapi tidak melupakan bahwa putih abu-abu itu paling berkesan ya. Oke, jadi itulah cerita dari seorang abang kita, saudara kita dari Bang Jawa Endar, cerita sewaktu dia sekolah.